kita siapkan ibadah kita buka dengan lagu nomor 322. Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Sekarang dan selamanya. Selamat pagi saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Kita bertemu kembali dalam Renungan Sabda hari Minggu biasa ke-12. Saudara-saudari terkasih, kita selalu berhadapan dengan berbagai cobaan dan kesulitan dalam hidup. Tidak ada hidup yang bebas dari tantangan. Para murid yang hidup dekat dan bersama dengan Yesus saja juga banyak mengalami tantangan dan cobaan. Hal ini akan kita dengarkan nanti dalam Injil. Perahu yang ditumpangi Yesus dan juga para murid dilanda badai yang hebat, sehingga mereka hampir tenggelam. Para murid begitu ketakutan, khawatir. Padahal di situ ada Yesus. Namun kuasa Yesus membuat semuanya menjadi tenang, aman. Setelah mereka berseru kepada Yesus. Hidup bersama Yesus bukan tanpa tantangan dan cobaan, serta kesulitan. Hidup bersama Yesus tidaklah bahwa kita selalu dalam hal-hal yang baik. Namun kita selalu dihadapkan pada suatu kesulitan. Bahkan
cobaan yang berat. Namun sesuatu yang pasti bahwa dengan hidup bersama Yesus, kita akan aman dan selamat. Maka percayakah kita akan hal itu? Ataukah kita juga merasa khawatir seperti para murid? Padahal Yesus ada di tengah mereka. Bapak saudara sekalian, maka mari kita hening sejenak, kita memeriksa batin kita, sejauh mana perjalanan hidup kita, iman kita kepada Tuhan. Banyakkah kita selalu mengeluh dan banyakkah kita selalu berharap kepada Tuhan? Mari kita hening sejenak. Mari bersama kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Prawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan Kasena kami nomor 355. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Kau, kami melurkan diri Kau.
Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkaulah keselamatan bagi semua orang yang berseru kepadamu. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, agar kami terbebaskan dari rasa takut dan ragu. Teguhkanlah iman kami dan hadirlah bersama kami dalam diri Yesus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan Kitab Ayub. Dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, katanya, siapa yang telah membendung laut dengan pintu, ketika laut itu membuat keluar dari dalam rahim samudera? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya, dan kekelaman menjadi kain bendungnya. Ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang seperti pintu. Ketika aku berfirman, sampai di sini engkau boleh datang dan jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Bapak Ibu, Mazmur tanggapan puji syukur 835. Jangan lupa pengasih Yahweh. Puji jiwaku nama Tuhan. Jangan lupa pengasih Yahweh. Ada orang yang mengarungi laut dengan kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan karya-karyanya yang ajaib di tempat yang dalam. Puji jiwaku nama Tuhan. Jangan lupa pengasih Yahweh. Tuhan berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombang laut. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Puji jiwaku nama Tuhan. Jangan lupa pengasih Yahweh. Dalam kesesakannya berseru-serulah mereka kepada Tuhan, dan Tuhan mengeluarkan mereka dari kecemasan. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombang laut pun tenang. Puji jiwaku nama
sebab semuanya reda, dan Tuhan menuntun mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena karya-karyanya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Marilah kita bangkit berdiri. Baik, pengantar Injil, haleluya. Puji syukur 951. Haleluya, 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 haleluya. Seorang nabi besar telah muncul di tengah kita, dan Allah telah melawan umatnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa menjelang malam, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan memakai bantal. Kemudian murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Yesus pun bangun, membentak angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Yesus pun berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata satu sama lain, "Siapa sebenarnya orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Tanamkanlah sabda-Mu ya Tuhan dalam hati kami. Bapak Ibu Saudara, Saudari umat beriman terkasih dalam Kristus. Kita pasti dalam hidup kita
tidak lepas dari masalah, kesulitan, bahkan juga cobaan. Tidak ada orang yang hidupnya mulus saja, tanpa ada kesulitan, tanpa ada masalah, tanpa ada cobaan. Setiap orang pasti mengalami, entah itu masalah yang berat ataupun ringan, pasti semua orang menghadapi seperti itu. Tidak ada jaminan bahwa hidup kita itu terbebas dari tantangan. Sekalipun kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus, tidak kemudian kita bisa bebas dari kesulitan, tantangan, cobaan. Pasti semua justru sebagai murid Yesus banyak mengalami kesulitan dan tantangan. Justru di sanalah kita akan ditempa sejauh manakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kisah yang ditampilkan dalam Injil Markus hari ini menggambarkan kehidupan kita sebagai umat beriman. Ketika itu para murid diajak oleh Tuhan untuk berlabuh, untuk mengarungi samudera dengan perahu yang ada. Lalu di tengah laut terjadilah topan yang dahsyat, gelombang yang besar sehingga air masuk ke dalam perahu dan hampir tenggelam. Maka di saat seperti itu tentu saja para murid yang bersama dengan Yesus sangat takut dan khawatir. Dan itu sangat manusiawi. Karena manusia memang selalu dalam kekhawatiran dan ketakutan ketika menghadapi kesulitan ataupun masalah. Maka ketika saat mereka menghadapi seperti itu, para murid kemudian ingin membangunkan Yesus yang sedang tertidur di gurita. Yesus tidak begitu saja bangun ketika muridnya memanggil-manggil dan berseru dengan mengatakan, "Tidak pedulikah engkau jika kami binasa?" Tetapi Yesus kemudian mendengarkan seruan para murid dan kemudian dia bangun, membentak angin itu dan akhirnya menjadi tenang danau itu. Satu hal yang kemudian ditanyakan Yesus juga kepada para murid, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ini suatu pertanyaan yang sangat tajam ditujukan para murid untuk mengetahui sejauh mana para murid ini percaya kepadanya, sehingga tidak perlu takut dan khawatir. Saudara-saudari umat beriman terkasih, inilah gambaran hidup kita manusia. Kita pun dalam hidup ini mengarungi samudra hidup kita yang luas, yang kita jalani setiap hari. Dan kita pun juga diajak oleh Yesus untuk mengarungi samudra hidup kita masing-masing untuk mencapai suatu tujuan, pelabuhan hidup yang abadi. Dan dalam mengarungi samudra hidup kita masing-masing juga pasti kita menghadapi gelombang kehidupan yang seringkali membuat kita juga takut, khawatir. Kesulitan, masalah, beban, cobaan yang kita hadapi itu ibarat gelombang yang menghantam
kita. Dan juga sangat manusiawi kalau kemudian kita juga takut dan khawatir. Karena itulah manusia. Sehingga kita pun seakan-akan mengatakan seperti para murid tadi, tidak pedulikah Tuhan akan kami, masalah-masalah kami, kesulitan-kesulitan kami. Bahkan ada dan tidak jarang orang kemudian menghakimi Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu tidak peduli, Tuhan itu tidak mengasihi. Ketika beban berat, masalah, kesulitan yang dihadapi begitu rumit, seakan-akan Tuhan tidak mendengarkan. Maka saudara-saudari umat beriman terkasih, apa yang dialami para murid bersama Yesus di tengah danau dalam menghadapi masalah yang berat, dihantam ombak yang dahsyat, maka pertanyaan Yesus kepada para murid saat itu juga menjadi pertanyaan kepada kita. Mengapa kamu begitu takut akan hidup ini? Mengapa kamu begitu takut dan khawatir akan segala salah dan kesulitan hidup? Mengapa kamu juga tidak percaya padaku? Inilah yang juga menjadi permenungan kita. Yang menjadi permenungan kita masing-masing, baik dalam perahu kehidupan keluarga kita masing-masing maupun perahu hidup kita dalam gereja. Menjadi orang percaya tidaklah kemudian kita bisa terbebas dari segala cobaan, kesulitan, dan masalah hidup. Tetapi yang menjadi keyakinan kita dan menjadi kepastian kita adalah kalau kita memang percaya bahwa Yesus menyertai kita, maka kita pasti akan selamat. Itulah yang terjadi dalam kisah Markus tadi. Sehingga para murid pun juga diselamatkan dari topan badai yang dahsyat. Karena para murid juga sekalipun mereka takut, tapi percaya. Maka membangunkan Yesus. Percaya bahwa Yesus bisa mengatasi masalah itu. Dan terjadilah. Yesus menghardik angin topan itu dan tenang. Para murid kemudian selamat dan hidupnya kembali menjadi aman. Inilah suatu kepastian bahwa jika kita memang bersama Yesus, kita pasti akan diselamatkan dalam setiap kesulitan kita. Tetapi mengikuti Yesus bukan berarti kita terbebas dari kesulitan. Itu yang harus menjadi catatan kita. Maka kita tidak boleh lari dari kesulitan, dari masalah yang kita hadapi, tetapi justru kita harus berserah diri dengan Tuhan. Sehingga ada kepastian bahwa Tuhan pasti menyelamatkan kita. Ada kepastian bahwa Tuhan selalu memberi jalan keluar ketika kita menghadapi segala masalah dan kesulitan hidup ini. Maka mari kita merenungkan apa yang menjadi pertanyaan Yesus ini. Mengapa kamu tidak percaya? Walaupun orang yang sangat dekat dengan Tuhan pun seperti para murid menghadapi masalah yang sangat berat. Sama seperti yang terjadi saat ini. Ketika pandemi COVID melanda dunia, orang-orang yang dekat dengan Tuhan pun juga terkena. Bahkan sampai meninggal. Banyak contoh para imam, bahkan juga ada uskup
yang tidak bisa terbebas juga dari pandemi ini, sehingga juga mengalami hidup yang berat, bahkan sampai meninggal. Oleh karena itu menjadi permenungan kita bahwa jika kita selalu berserah diri kepada Tuhan, maka ada kepastian bahwa kita akan diselamatkan. Soal masalah dan kesulitan ataupun cobaan dalam hidup dan iman itu pasti akan kita hadapi. Waktu demi waktu setiap orang pasti akan mengalami itu. Namun bagaimana sikap seseorang untuk menghadapi segala sesuatu, kesulitan, masalah, cobaan itu, apakah sungguh-sungguh bahwa Tuhan menyertainya, bahwa Tuhan akan menyelamatkannya. Maka kita sebagai orang beriman, mari kita mencoba seperti para murid, bahwa dalam menghadapi segala kesulitan tetap percaya kepada Tuhan, sehingga ketika mereka menghadapi masalah itu, maka dia berseru kepada Tuhan, dan Tuhan mendengarkan dan kemudian menyelamatkan. Saudara sekalian, maka inilah yang menjadi perenungan kita dalam Injil Markus hari ini, sehingga kita sebagai umat beriman, terlebih dalam menghadapi masalah hidup kita, teristimewa di masa-masa saat ini yang masih terjadi pandemi COVID yang sangat luar biasa. Maka oleh karena itu berserah diri kepada Tuhan, mendekatkan diri pada Tuhan, itu menjadi kunci kita agar kita bisa diselamatkan. Saudara-saudari, mari kita berdoa bagi semua orang yang sedang mengalami kesulitan, yang sedang mengalami masalah, yang sedang mengalami cobaan hidup. Semoga mereka pun berserah diri pada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan pasti akan menyelamatkan mereka. Karena kita percaya seperti yang diserukan oleh Mazmur tadi, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Dan semoga keyakinan ini memperkuat kita, sehingga dalam mengarungi samudera hidup kita, kita pun disertai Tuhan dan kita percaya kepadanya. Amin. Saudara sekalian, mari kita kembali menyatakan iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan Bapa dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengambil orang yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Saudara-saudari seiman, dalam kenyataan hidup yang penuh tantangan dan rintangan ini, kita dapat merasa aman dan tentram karena Tuhan selalu bersama kita. Oleh sebab itu mari kita berdoa kepadanya. Bagi para pemimpin gereja, kita berdoa bagi para pemimpin gereja agar mereka diberikan kekuatan dan ketabahan dalam melakukan tugas dan pelayanan mereka bagi kesejahteraan umat beriman. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para pemimpin bangsa kita. Semoga Tuhan mendampingi para pemimpin bangsa dalam upaya mereka membangun dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat yang dilandasi oleh semangat pengabdian dan keselarasan dengan kehendak Tuhan.
Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi mereka yang hampir putus asa. Kita mohonkan kebaikan Tuhan bagi orang-orang yang hampir putus asa karena berbagai kesulitan hidup. Semoga mereka menemukan titik terang dan pengharapan baru akan Allah yang menyelamatkan. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita sendiri, bagi kita yang hadir di sini. Kita mohonkan belas kasih Tuhan agar kita diberi kekuatan dalam menghadapi berbagai kesulitan. Semoga cara hidup kita sendiri dapat menumbuhkan pengharapan dalam diri orang-orang lain yang mengalami ketakutan dalam hidup mereka. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah hening sejenak untuk menyampaikan permohonan kita masing-masing di dalam hati. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, doa-doa yang kami sampaikan ke hadirat-Mu. Semoga Engkau berkenan mengabulkannya, sebab semua ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Teguhkan persembahan kita. Persembahan kita ini dengan lagu nomor 379. 379. Bapa di surga, Saudara-saudari terkasih, Allah telah mengutus Sang Sabda ke dunia untuk menerangi jalan hidup kita. Maka marilah kita berseru. Terpujilah Engkau di surga. Bapa yang Maha Rahim, sabdamu adalah pelita bagi langkah kami dan terang bagi jalan hidup kami. Maka kami berseru, terpujilah Engkau di surga. Sabdamu adalah roh dan kehidupan. Setiap orang yang percaya kepadamu akan hidup selama-lamanya. Maka kami berseru, terpujilah Engkau di surga. Engkau memanggil kami untuk mendengarkan sabdamu. Engkau mendorong kami untuk merenungkan sabdamu. Engkau menerangi budi kami untuk memahaminya dan menguatkan kehendak kami. Maka kami berseru, terpujilah Engkau di surga.
Sabdamu adalah pangkal kebijaksanaan. Sabdamu penuh daya, sumber kehidupan, dan bukti kehangatan cintamu terhadap kami. Maka kami berseru, Terpujilah Engkau di surga. Kita siapkan pujian 657. Maka ya Bapa, dengan gembira hati bersama seluruh umat beriman, dalam kesatuan dengan Bapak Suci Paus Fransiskus, Bapak Uskup Adrianus Sunarko, dan pastor paroki kami melambungkan madah pujian bagimu dengan bernyanyi. Saudara-saudari terkasih, pada perayaan ini kita tidak mau menyambut komuni kudus, maka bersama dengan saudara-saudari separoki yang menyambut komuni, marilah kita menghayati kehadiran Tuhan yang kita rindukan dalam hati kita. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami di dalam surga,
Yesus bersabda, "Datanglah kepadaku, kamu sekalian yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan rasa lega kepadamu." Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita. Sekarang dan selamanya. Doa komuni batin. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Oleh karena itu, marilah kita sujud dalam keheningan untuk menyatukan diri dengan Tuhan yang hadir saat ini di sini bersama kita. Berbicaralah dengan Dia dari hati ke hati dengan mengatakan, Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Marilah berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, Engkau senantiasa menyertai kami dan tidak pernah membiarkan kami sendirian dalam menghadapi berbagai kesukaran hidup. Kami mohon, sadarkanlah kami akan belas kasih-Mu yang senantiasa tampak dalam kehadiran dan penyertaan Yesus Kristus Putra-Mu. Dialah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Pengumuman hari Minggu yang akan datang tanggal 27 Juni 2021, hari Minggu biasa ke-13. Ibadat diadakan di gereja KM 09 dimulai jam 8. Para petugas, pemimpin ibadat Bapak Erianto. Bacaan pertama Bapak Tri, doa umat Bapak Made Mastike, pemazmur Bapak Paulus, persembahan Ibu Rusmauli. Kolekte minggu lalu untuk kolekte yang pertama berjumlah Rp42.000. Kolekte yang kedua berjumlah Rp45.000. Kolekte yang ketiga berjumlah Rp34.000. Demikian pengumuman pada hari ini. Saudara-saudari terkasih, gereja dan kita masing-masing selalu dihadapkan pada tantangan dan ancaman. Percayakan Tuhan yang selalu menyertai gerejanya merupakan jaminan akan keselamatan.
badai dan ombak akan selalu datang dalam pelayaran hidup kita. Namun kita akan tiba dengan selamat di pantai dan pelabuhan yang aman. Tentu saja bila kita percaya bahwa Dia selalu menjaga dan mendampingi kita. Jika kita selalu percaya kepada penyelenggaraannya, maka kita akan dituntun untuk menuju pelabuhan yang abadi. Demikianlah amanat pengutusan. Amin. Mari kita memohon berkat Tuhan untuk mengakhiri perayaan Sabda kita. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selamanya. Semoga kita sekalian senantiasa selalu dibimbing, dilindungi, dan dilimpah oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Sabda hari Minggu biasa ke-12 telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, Tuhan mengutus kita. Amin. Kita tutup dengan lagu nomor 619.